luar biasa pendidikan kita. Oke, jadi ini sedikit flashback. Kita bisa ingat apa yang pernah kita lalui. Nah sekarang kita, Bapak Ibu ada yang ngajar di, ada yang ngajar di PAUD, ada yang ngajar di SMP, SMA, bahkan ada yang dosen. Semua memiliki peran, kemudian akan menorehkan satu peristiwa kepada peserta didik kita. Jika harga ayam bakar, kita tidak akan berdebatkan hasilnya, cuman ini hanya nanti akan saya jelaskan. Harganya 15.000 lebih mahal daripada harga nasi. Berapa harga nasi? Jawabannya adalah 3.000. Ada yang keliru? Mungkin Bapak Ibu ada yang langsung cepat sekali bisa buat, oh berarti 21.000 dikurangi 15.000. Berarti harga nasinya adalah 6.000. Salah atau tidak? Tidak. Kita berpikir seperti itu. Karena harganya 21.000, nasinya itu ayam bakarnya lebih mahal 15.000, berarti tinggal dikurangi saja. Nah, 21.000 dikurangi 15.000, hasilnya 6.000. Ternyata jawabannya adalah 3.000. Keliru dong. Mengapa? Saya harus jelaskan di sini. Bapak Ibu kalau misalnya pergi ke toko, ke warung, beli ayam bakar, kira-kira di warung di meja beli berapa? 3 porsi atau 1 porsi ayam bakar. Sebagian besar warung yang ada di wilayah kita itu, ketika kita pesan ayam bakar, kira-kira sudah dikasih nasi atau belum? Saya yakin sudah ada nasinya. Berarti yang baru itu adalah 1 porsi itu. Makanya 21.000. Itu berarti ayam bakar itu sudah dengan nasi. Kemudian diketahui yang kedua, ayam bakar itu harganya adalah 15.000 plus nasi itu. Jadi 21.000 itu sudah ayam nasi. Nah kemudian kalau seseorang kita misalnya bilang ke pembelinya, Bu tambah nasi 1, nah maka akan diketahui seperti ini, ayam bakar plus nasi harganya 21. Nah gitu ya. Kemudian tadi kan ayam 15.000 plus nasi, sekarang plus nasi lagi itu harganya 21.000 dari pool kita gitu ini. Nah maka hasil akhirnya 3.000 itu dari situ. Ternyata ayam bakar itu sudah plus nasi, nasinya sendiri. Kemudian ketika dikurangkan hasilnya itu dibagi 2, 3.000. Kita tidak akan melibatkan ini, cuman di balik layar, di dalam pikir kita, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kita memiliki jawaban yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain? Di balik layar itu adalah ada berpikir cepat dan berpikir lambat. Ingat Bapak Ibu, kita jelaskan di sini, berpikir cepat dan berpikir lambat. Fasting dan slow. Bukan lambat berpikir, bedakan Bapak Ibu. Berpikir dan berpikir lambat, bukan lambat berpikir. Oke? Nah, sistem 1 itu berpikir cepat. Bagian tata otak dan sistem itu diprogram untuk kayak autopilot, otomatis, cenderungan alamiah, cepat sekali. Ada aksi, langsung ada reaksi, cepat sekali ya. Apa yang di pikiran langsung dikeluarkan. Sistem yang kedua adalah thinking slow atau berpikir lambat, bukan lambat berpikir, bedakan. Jadi ini berpikir lambat. Bagian otak luhur kita untuk berpikir strategis, kreatif, metakognitif kita itu merupakan kekuatan yang juga sekaligus merupakan masalah. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan sistem kedua atau thinking slow ini, maka akan memakan banyak energi sebenarnya. Jadi ada aksi, reaksi, baru respon. Jadi ketika ada aksi, tidak langsung reaksinya ini keluar, tapi baru ada proses respon. Nah, contoh frustasi hanya bagian kecil dari ketika kita bikin cepat dan berpikir lambat. Saya ulangi, pokoknya bukan lambat berpikir ya,
jadi bertujuan. Jadi menggunakan hal yang lain ketika akan merespon. Jadi pemikiran yang lain, pertimbangan yang lain, sehingga ada mungkin muncul perbedaan antara hasil dari berpikir cepat ini dengan berpikir lambat. Nah, kita akan coba belajar bagaimana nanti membentuk profil pelajar Pancasila itu dengan seorang guru yang membiasakan diri mencoba think slow. Thinking slow itu bukan lambat berpikir, artinya responnya bisa cepat, tetapi proses di balik layarnya, di dalam pemikiran kita, di dalam otak kita itu sudah melewati proses yang thinking slow ini, kemudian baru muncul respon. Jadi kita memanfaatkan sistem dua, bagaimana membiasakan thinking slow atau berpikir lambat. Yang pertama adalah fokus ke sisi positif. Yang pertama, fokus ke sisi positif. Otak diprogram untuk kadang-kadang mengklasifikasikan situasi itu menjadi ancaman. Ada ancaman atau aman. Hanya dibagi dua itu. Ini ancaman atau aman. Gitu. Kemudian insting bereaksi lebih cepat, mengklasifikasikan ancaman dibanding menganalisis apa itu benar adalah ancaman. Itu naluri. Jadi surat berpikir aman, kemudian ada ancaman gitu. Kita menganalisis itu kadang-kadang tidak langsung memutuskan oh ini ancaman. Kemudian berpikir negatif itu kadang-kadang menjadi naluri yang alami. Jadi seandainya ada 5 hal positif, kemudian ada 1 hal negatif, maka yang lebih mudah membekas di dalam diri seseorang atau dalam kita itu justru kadang-kadang hal yang negatif. Maka kita harus bergeser ke sisi yang positif. Jadi membiasakan diri untuk berpikir yang positif. Itu aturan yang pertama. Contoh, ini ada contoh ya. Bapak Ibu ini sudah sering di medsos ini pernah di-share juga kalau ini ada satu soal gitu. Ibu membeli 3 telur, ibu akan membuat kue. Apa yang harus dilakukan ibu agar telur tidak habis? Nah, ternyata siswa tersebut jawab, ya tidak usah bikin kue. Pertanyaannya aneh. Sekilas kalau kita menggunakan thinking fast kita atau berpikir cepat kita, wah anak ini kurang ajar atau bagaimana. Tetapi kalau kita mencoba menggunakan thinking slow kita, maka jangan-jangan ini ada soal yang multitafsir atau ini tidak logis atau bagaimana. Nah, kita mencoba berpikir lebih dalam menganalisa kenapa anak tersebut bisa menjawab ini. Mungkin dia punya latar belakang apa? Oh, kalau membuat kue telurnya berapa biasanya? Kemudian ya itu telurnya dipakai semua gitu, untuk bikin telur. Kalau ada habis telurnya ya biarkan saja, nggak usah bikin kue kan gitu. Anak tersebut tidak salah, dia punya analisa, pola pikirnya sendiri. Kemudian contoh yang kedua. Ya, jelas atau enggak ya? Ini hanya satu contoh. Ada satu soal istilah jawaban dengan tepat. Dua ini anak jawab apa? Ora-ora pakai gambar yang ini kita sebagai guru emosi. Nah, bahkan dikasih nilai 0 besar masih dikasih tepat. Ini pakai apa? Bolpoin merah. Keban hayal kan. Biasa naik ulan neng dok. Bapak Ibu. Nah, ini berpikir cepat kita, thinking fast kita. Tapi kalau kita mau mencoba membiasakan thinking slow atau berpikir lambat, maka coba kita akan perhatikan dari jawaban anak tersebut. Nomor 1, kata bergerak dengan cara titik-titik, alat geraknya adalah kaki. Akan melompat dia. Bahwa dia menggambar kata yang sedang melompat. Dalam anak tersebut, mungkin dia tahu kata itu melompat, cuma bahasanya dia tidak dalam teks, dia tulis gambar. Dan soal nomor 2, kupu-kupu bergerak dengan terbang, alat geraknya adalah dia gambar sayapnya. Begitu
suku tersebut dan seterusnya. Contoh yang lain misalnya bahwa itu ada sapi berkembang biak dengan cara, jawabannya adalah beranak. Tapi anak yang sapi kemudian di belakangnya dia sedang melahirkan atau beranak anak sapi yang kecil di belakangnya. Kemudian yang misalnya soal paling bawah, ikan hanya dapat hidup di titik-titik. Misalnya jawabannya mungkin air. Yang dimaksudkan dulunya adalah air. Anak tersebut menggambar sebuah akuarium, dikasih gambar air, ada ikannya. Nah, ini kita belajar seperti ini, belajar thinking slow, tidak langsung ada aksi, langsung reaksi. Jadi ada reaksi, kemudian dianalisis muncul respon. Kalau saya melihat gambar ini tersebut, walaupun dengan bahan gambar, kelihatannya benar semua anak tersebut menggambar, menjawab tersebut. Misalnya bentuk daun singkong adalah dia yang gambar bentuk daun singkongnya. Oke, Bapak Ibu, itu contoh. Kemudian, atau yang kedua adalah sadari bahwa emosi menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Kita harus sadar. Jadi ketika emosi kita itu ternyata itu mempengaruhi, menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Makanya bagaimana kita manajemen emosi itu perlu, mengelola emosi itu perlu untuk pengambilan keputusan yang tepat, tidak berdasarkan. Ini contoh roda emosi. Ada banyak sekali. Jadi ada takjub, ada optimis, ada kesenangan, ada cinta, ada menerima, ada tunduk, ada marah, ada muak, ada sedih, ada terkejut, ada suka, ada duka, ada kecewa, dan seterusnya. Nah, ini pun ketika satu itu semua ada sebenarnya di dalam diri kita, itu ada. Namun ketika emosi, salah satu emosi itu menguasai, maka hasilnya itu tidak baik pasti. Apapun itu. Kalau rasa optimis yang menguasai, tidak mempedulikan emosi yang lain, adanya hanya optimis, saya yakin pasti ada sesuatu tidak tepat. Kalau rasa takut yang menguasai misalnya, emosi takut yang menguasai, maka juga akan tidak bagus. Jadi semua harus pada posisinya, pada tempatnya, sesuai dengan kondisi saat itu. Oke. Yang ketiga, lampaui mekanisme lawan, lari atau tak bereaksi. Jangan kita jadi mengenali bagaimana diri melihat kecerdasan emosi, ya. Jadi melawan dorongan untuk reaktif lah. Jadi mengontrol emosi, kecerdasan emosi kita. Jadi kalau di sebelumnya tadi ada berbagai macam emosi, bagaimana kita bisa memanajemen emosi tersebut secara tepat. Apakah kita tidak boleh ada marah, ada emosi marah? Tidak mungkin, seseorang pasti ada emosi marah. Cuman kalau kita hanya kayak tadi contoh di depan pas thinking pas tadi ada reaksi, langsung reaksi marah. Tapi ketika kita sudah menggunakan sampai ke respon, maka marah ini keluar di responnya itu berbeda. Tetap apakah ada marah? Ada marah, cuma responnya nanti akan berbeda. Takut bisa seperti itu. Jadi manajemen emosi. Jangan lawan otak Anda, ini yang keempat. Tapi kenali, beri waktu untuk belajar. Dan sebenarnya otak kita itu mirip lah, atau serupa dengan ada primata, otak mamalia, otak reptil. Jadi ini gambarannya, otak luhur manusia itu Homo sapiens, manusia yang bijaksana. Tapi kalau kita lihat kadang-kadang misalnya otak reptil
itu batang otak itu bertahan hidup. Ada nggak kita untuk bertahan hidup? Pasti ada. Otak primata gerakan kompleks menggunakan alat. Otak mamalia itu emosi, itu ada. Nah, cuman kalau kita menggunakan otak luhur manusia, Homo sapiens, itu menjadi bijaksana. Jadi tidak selalu ketika ada aksi langsung reaksi atau dengan menggunakan emosi saja. Jadi itu. Sekarang peran guru. Peran guru di dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ke depan ini di pemerintah sedang ada satu gerakan menghasilkan guru-guru yang bergerak, yang bisa berperan dengan tepat ke depan beberapa tahun yang akan datang, mungkin 3 generasi di bawah kita. Peran guru itu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Artinya begini, kalau pemimpin pembelajaran mungkin Bapak Ibu jelas di dalam kelas sudah sering melakukan itu. Kemudian bagaimana kita berada di satu tempat komunitas kita, dan itu saling memberikan semangat, saling memberikan masukan-masukan, motivasi-motivasi di dalam komunitas kita, mulai dari lingkungan terdekat kita sampai ke mungkin komunitas yang lebih luas. Menjadi coach bagi guru lain. Artinya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang guru awal pemula, biasanya nanti akan ada guru yang pendamping lah. Bapak Ibu yang awal menjadi guru atau CPNS itu ada pendampingan. Nah, kita ke depan semua guru itu masing-masing memiliki satu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada yang serba bisa, tidak ada. Jadi masing-masing kita harus, misalnya begini, misalnya saya itu paling tidak bisa kalau berbahasa Inggris atau pelajaran bahasa Inggris. Maka saya punya teman guru lain yang dia ahli dalam bahasa Inggris, misalnya. Maka seorang guru tersebut atau teman saya itu harus bisa menjadi coach dari saya. Jadi bisa menjadi coach bagi saya untuk saya bisa belajar bahasa Inggris, misalnya gitu. Atau hal-hal yang lain. Nah, itu masih. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Nah, kita nanti ke depan itu ada kolaborasi antar guru. Jadi coba kita melihat gimana misalnya satu proyek untuk murid kita, kemudian di dalam itu dapat 5 guru, semua melihat dari sisi yang berbeda. Ada yang dari sisi ekonominya, ada dari sisi matematisnya, kemudian ada dari sisi karakternya, kemudian dari sisi hal yang lain. Kita berkolaborasi, kemudian membentuk misalnya proyek. Kemudian yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi akan mewujudkan kepemimpinan murid peserta didik kita. Oke, tadi di awal sudah. Nah, ini yang akan dicapai dengan kita menggunakan peran tadi, peran sebagai guru tadi, maka diharapkan profil pelajar Pancasila ini akan muncul. Jadi beriman dan bertakwa, itu ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam dan akhlak negara. Kemudian berkebinekaan global. Itu poin-poinnya adalah mengenal dan menghargai budaya, komunikasi antar budaya, refleksi tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Kemudian bergotong royong, ada kolaborasi, ada kepedulian. Jadi profil yang ada ini harus ada dulu di dalam diri kita, seorang guru. Baru kemudian kita bisa membawa peserta didik atau siswa itu misalnya bergotong royong. Gimana kita bisa mengajarkan atau membawa siswa real bergotong royong kalau kita sendiri tidak bisa kolaborasi, tidak ada rasa peduli dengan orang lain, kreatif.
menghasilkan gagasan yang original, menghasilkan karya, tindakan, kemudian ketika ada perlahan dia punya alternatif solusi, kemudian bernalar kritis, mandiri, pemahaman dalam situasi di dalam mengontrol diri sendiri. Peserta didik kita dimulai dari diri kita akan bergerak, kita akan membawa diri kita memiliki profil tersebut, maka otomatis peserta didik kita akan mengikuti kita. Jadi kita punya dua buah tangan gitu ya, misalnya kita punya dua tangan, jari tangan kita, diri kita, kemudian ini didik kita, masing-masing memiliki nilai dan perannya. Kemudian peserta didik kita adalah nanti akan diharapkan pendapat standar profil pelajar Pancasila. Maka ketika kita satukan begini, ilustrasi, kemudian kita akan bergerak bersama-sama, maka semua akan tercapai. Oke, ini hanya contoh-contoh. Jadi contoh-contoh yang bisa dilakukan untuk bukan profil pelajar Pancasila itu dimulai dari kita. Jadi ini contoh aja, contoh membuat lembar keaktifan siswa, kemudian membuat alat praktikum sederhana, kemudian membuat permainan misalnya di dalam pembelajaran. Ini contoh salah satu teman menggunakan, ini guru bahasa, menggunakan permainan tradisional betengan, padahal guru bahasa. Tapi kenapa kita menggunakan ini di salah satu SMP di Kecamatan Baru? Dia menggunakan ini bisa gitu. Jadi menggunakan permainan tradisional. Kemudian menjadi pembelajaran, merancang pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi diskusi kelompok misalnya. Kalau kita mengajar siswa kita, bagaimana berpusat pada murid, bagaimana siswa itu bisa berdiskusi kelompok, bukan hanya tugas kelompoknya. Kadang-kadang kita melihat bukan hasil akhirnya dari jawaban peserta didik ketika berdiskusi, tetapi kita melihat tadi peserta didik itu berdiskusi, bagaimana berdiskusi dalam kelompok, prosesnya bagaimana, adakah kolaborasi di sana muncul, kemudian ini itu memiliki peran yang berbeda-beda, kemudian mengungkapkan cara pikirnya, kemandiriannya di dalam mengungkapkan persoalan-persoalan. Itu contoh. Misalnya, kalau kita menggerakkan komunitas praktisi, artinya kita terlibat di dalam kegiatan MGMP, misalnya MGMP kabupaten, MGMP sekolah, kemudian teman sejawat, kemudian kerjasama dengan wali kelas kalau kita yang bukan wali kelas untuk memberikan laporan tentang kondisi peserta didik. Oke, ini hanya contoh saja. Oke, toh juga mendorong kolaborasi guru. Bapak Ibu yang kita terlibat di dalam atau berada dalam pendidikan, kita tahu betul bagaimana kalau tidak ada kolaborasi dalam satu sekolah, dalam satu lingkungan begitu, bagaimana susahnya membentuk atau taruhlah mendidik murid kita, mendidik peserta didik kita. Tapi ketika kita bersama-sama antar guru itu saling berkolaborasi, bersama-sama hidup itu, maka ini akan mudah. Profil pelajar Pancasila ketika guru-guru sudah mengenali, kemudian kita sendiri ada profil tersebut, kita bersama-sama berkolaborasi, maka akan bisa tercapai. Mewujudkan kepemimpinan murid, kadang-kadang kita bisa melibatkan murid di dalam kepengurusan di kelas, kemudian siswa dikasih tugas untuk membuat video pembelajaran secara kelompok, kemudian
kegiatan-kegiatan yang lain siswa dilibatkan di dalam kepemimpinan. Oke. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan berkaitan sedikit mungkin hanya gambaran saja bagaimana kita di dalam pendidikan ini, kita sebagai guru, bagaimana kita akan mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut dengan merdeka belajarnya. Bagaimana kita menggunakan di dalam diri kita itu bisa membawa peserta didik kita, siswa kita, suatu saat mereka yang akan menggantikan kita memimpin bangsa ini. Terima kasih Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke Pak Wahyu Saryadi. Monggo Mas Wahyu. Oke, terima kasih Pak Adi Sumanto. Paparannya menarik sekali. Banyak hal baru yang belum saya ketahui sebelumnya, Mas. Termasuk bagaimana kita melihat anak-anak kita itu berpikir lambat atau lambat berpikir. Oke, kami persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung kepada Pak Adi Kuswanto yang melalui room bisa resisten, nanti gantikan untuk menghidupkan mikrofonnya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ada di YouTube bisa tuliskan di kolom chat, ya, nanti akan kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung ataupun saya bacakan. Oke, Pak Iwan Setiawan, silakan hidupkan mikrofonnya, Iwan. Kontrolnya belum ya. Oke. Silakan Pak Iwan. Oke. Ya. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Bisa juga. Ini suara apa ya? Masuk gonggong. Sudah, oke sudah. Mana kedengaran Mas? Sudah. Baik, dari yang barusan Mas sampaikan ada bertemu dengan anak-anak, terkadang antara thinking fast dan thinking slow ini selalu berbenturan di dalam pelaksanaan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, dari kedua ini kita sebagai seorang pendidik, mana yang bisa dijadikan satu pegangan kita terkait dari jawaban anak tersebut, dari pemikiran anak. Itu saja Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya Pak Wahyu ya. Oke, silakan langsung saja Pak. Oke, ini. Oke, terima kasih Pak Iwan ya, Pak Iwan Setiawan ya bertanya ini. Artinya begini, tadi saya hanya memberikan sedikit contoh yang beberapa waktu yang lalu menjadi di medsos itu menjadi kayak guyonan gitu. Siswa kok jawabnya seperti ini. Bahkan Bapak Ibu pernah dengar istilah kita di bawah ini dengan benar, kemudian di situ kata benar ya. Jadi saya tidak akan membahas kaitan dengan memberi nilainya kaitan dengan angka. Cuman artinya begini, bagaimana kita bisa melatih diri kita itu mencoba untuk menganalisa. Jadi tidak langsung jawaban siswa itu kayak seperti dikunci seperti itu. Jadi kalau secara nilai memang betul, nanti ini jawabannya harus kayak tadi saya memberi contoh, ini anak ini jawabannya itu digambar, padahal yang dimaksudkan gurunya adalah tulis di teks. Nah, kalau kita kemudian merespon seperti yang saya contohkan tadi, dikasih nilai 0 besar, kemudian dikasih tulisan banyak menghayal ya. Misalnya saya beri contoh,
siswa kita itu tidak bisa kita perlakukan secara sama rata. Peserta didik kita tidak bisa kita perlakukan secara sama rata. Setiap orang itu adalah satu pribadi yang spesial, satu pribadi yang istimewa. Jadi kita mungkin siswa A dan siswa B itu bisa memperlakukan pendekatannya yang berbeda. Oh, misalnya tadi saya memberi contoh tadi, kemudian ketika diajak bicara kita tanya, kata itu berjalannya bagaimana? Dia meloncat, Pak. Ternyata dia bisa jawab, dia ngerti. Jadi dari sisi pengetahuan dia, pemahaman dia ngerti kalau jawabannya itu meloncat gitu, melompat gitu, mencolot gitu. Kemudian kenapa dia menggambar? Nah, seandainya kita kemudian bertanya ke anak itu, kemudian siswa itu menjawab, Pak, di soalnya itu tidak dikasih perintah, itu ditulis atau digambar di jawabannya gitu, misalnya gitu. Kan bisa saja kalau kita misalnya kalau masa pandemi ini kan ada yang misalnya ada yang via WA atau via apalah media apa, jawabannya diketik atau pakai voice note atau pakai gambar misalnya. Kalau soalnya sendiri tidak jelas, anak bisa memiliki satu pemahaman atau cara pikir yang berbeda. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi kita mencoba menganalisa. Kalau kita kembalikan kepada peserta didik kita, maka apalagi Bapak Ibu guru yang di kelas SD itu saya sangat salut sekali. Bahkan person to person itu atau siswa per siswa itu sangat mengenali. Kalau Bapak Ibu yang menjadi wali kelas bisa mengenali satu persatu. Nah, artinya berarti kita harus memperlakukan siswa kita itu memang dia adalah pribadi yang istimewa, pribadi yang spesial, memiliki pola pikir, memiliki karakter, memiliki latar belakang keseluruhannya itu unik. Unik artinya unik itu spesial, jadi berbeda. Maka ketika kita menemukan tersebut hal itu, maka kita akan bisa taruhlah mengatasi persoalan dengan siswa tersebut. Kenapa dia jawab seperti itu, maka akan ada solusi. Oh, berarti ke depan soal saya ubah yang lebih jelas lagi misalnya. Ternyata anak tersebut sebenarnya bisa, dia baca bisa kok, dia bisa membaca juga ya. Membaca soalnya, cuma jawabannya itu tidak teks tapi gambar itu. Mungkin itu yang dimaksudkan Pak Iwan atau bagaimana? Mungkin bisa kalau ada yang ingin ditanyakan. Salam, iya Mas. Silakan Pak Iwan, mungkin ada tanggapan dan Benar, Mas. jawaban. Ini benar ada sedek. Ya, sementara cukup, Mas. Makasih. Oke, terima kasih Pak Iwan. Siap. Sebenarnya ini ada pertanyaan di kolom chat room Pak Haji, bisa saya bantu bacakan dari Bu Ida Cantik channel. Apa yang harus dilakukan manakala emosi kita sedang memuncak, misalnya marah dan kita tidak salah mengambil keputusan? Kemudian ada lagi dari Pak Rukun Udin, sulit untuk mengajak berkolaborasi. Bagaimana cara membangun kolaborasi ketika budaya kolaborasi tidak berjalan? Mungkin ini kolaborasi antar guru ya Pak, seperti yang disampaikan Pak Arifin. Monggo Pak. Oke, saya jawab dulu yang pertama dari Bu Ida. Apa yang dilakukan ketika misalnya ada ini kaitan dengan peserta didik misalnya, emosi, ada mungkin siswa itu memang melakukan satu hal yang misalnya kita anggap salah gitu, sudah sangat emosi. Nah, tapi ada dua sistem. Sistem yang pertama adalah thinking fast atau berpikir cepat, kemudian yang kedua adalah thinking slow atau berpikir lambat, bukan lambat berpikir ya. Nanti sama-sama pengambilan keputusan itu kalau diambil dari sisi waktu mungkin bisa sama waktunya kalau kita sudah berlatih itu. Sama-sama kita ambil keputusan dalam waktu 5 menit bisa sama. Nah, cuman bedanya kalau yang pertama tadi ada aksi langsung bereaksi, marah langsung keluar misalnya semacam kayak refleks lah gitu. Marah mungkin dengan kata-kata atau dengan sikap atau dengan apalah yang sampai akhirnya itu jelas tampak sekali kalau dia marah. Nah, tapi ketika kita menggunakan sistem yang berbeda, kita menganalisa. Misalnya ada persoalan siswa
siswa tidak, misalnya saja mengerjakan tugas selalu terlambat, atau siswa masuk sekolah, Pak Wasi suaranya gembrung apa ini? Oke, Oh iya. jadi Jadi tempat saya Pak ada motor oh, anak oke. pulang. Oke, Ya, jadi gitu. kalau Nggak ini Pak Depan ini. Niko aku mereka tadi sepi wong kendalan. Lo terus jagon ide. Kan iki wong itu orang biasa gitu lah. Itu lalu terjadi. Iya. Lo yo boten wae wong apa jenengan boten ngurus janten nek ngoten iku ngurus dan notaris sekalian aku lalu sing ngoten iku iki tetep iki mosok ora padha ngoten iku 2% ngoten iki ngoten ya kula ya mengke nek jenengan tene apa saya pripun mungkin aku jelaskan Pak yang mula alasannya nah, mulai ngomong ini belum maksudnya agak ngomong ya Ya memang ya mungkin darai nek gur nyadoke mungkin 2%. Padahal ora. Nek sing 2% kuwi memang sing ngurusi golek notaris, terus sing ditawir nang notaris kuwi yo makal ngarep kuwi. Dek kan bukan makelar, gur menghubungkan tau. Mungkin pulau kan buatan pengalaman jual beli, makanya pulau alengin dengan pulau alesi mungkin apa dijelaskan Mbak Endang pulau nggak? Ya aku ya ora ono Mas kok. Lah, bocah kesel hadene lah. Makane iki mau iso anu mergone aku ora mangkat sekolah. Anakku anu. Ya, lumayan Mas, wis pas ya Mas. Insyaallah wis clear kabeh. Engko nek aku jek ngrepoti diri. Iya, ngono. Paling gur nang kuwi matok kelurahan. Lantai itu dari notaris ya misalkan ana kurang luwe ya diikhlaske ya Mas. Aja-aja anune nek misalkan ana piye-piyene kuwi mau